pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Deka Private dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang musik barat sebagai nilai tugas saya. Ya, gampangnya musik adalah salah satu karya seni yang disusun dari susunan dan komposisi bunyi-bunyian dalam pengekspresian perasaan dan emosi penciptanya. Lalu musik barat adalah musik yang lahir dan berkembang di belahan bumi barat khususnya Eropa dan dominan menggunakan bahasa Inggris. Namun musik ini juga berkembang pesat di Indonesia dan juga daerah timur lainnya dan digunakan dalam berbagai keperluan. Dalam mengenal musik, kita juga harus mengenal tentang vokal. Apa itu vokal? Vokal adalah bunyi-bunyian atau suara yang dikeluarkan oleh manusia. Vokal sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis suara. Pertama, jenis suara wanita yang dibedakan menjadi alto, mezzo-sopran, dan sopran. Dua, jenis suara pria yang dibedakan menjadi bass, bariton, dan tenor. Terakhir, jenis suara anak-anak yang dibedakan menjadi suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. Musik barat layaknya musik lainnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai pengungkapan ekspresi baik dari pencipta maupun dari pendengarnya, sebagai media hiburan, media ritual ataupun keagamaan, media peningkatan kecerdasan, media penyembuhan, dan juga peningkatan kesehatan. Musik barat sendiri memiliki 8 unsur sebagai berikut. Pertama, irama. Irama adalah pola ritme yang dinyatakan dalam suatu nama, contohnya irama Mars. Kedua, melodi. Melodi adalah pola tinggi rendah dalam suatu frase, contohnya sebuah bunyi dari tambur besar. Ketiga, birama. Birama adalah ruas-ruas yang membagi kalimat-kalimat dalam lagu dalam ukuran yang tertentu. Contohnya seperti kita ketahui itu ketukan 2/4, 3/4, 4/4, dan mungkin juga 6/8. Keempat, harmoni. Harmoni adalah perpaduan dari beberapa bunyi atau nada yang terdengar enak atau sedap didengar ketika dibunyikan secara bersamaan. Contohnya seperti akord tonika, subdominan, dan juga dominan. Kelima, tangga nada. Tangga nada adalah urut atau deret yang disusun secara berjenjang. Nah, kalau yang ini mungkin sudah kita ketahui bersama itu seperti diatonik mayor, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang keenam, tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam suatu nada atau pergerakan atau langkah. Contohnya adalah tempo lambat sekali yang di dalamnya terdapat largissimo dan lento sasi. Ketujuh, dinamika. Dinamika adalah penanda keras lembutnya dalam memainkan suatu nada. Contohnya pernyataan keras yang di dalamnya adalah F, FF, FFF, FFF, dan MF. Yang terakhir, timbre. Timbre adalah kualitas atau warna dari suatu nada. Sebagai contoh, timbre dari nada suatu seruling tidak bisa disamakan dengan timbre dari nada suatu gitar. Musik barat layaknya hal lainnya di dunia memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut. Musik era kuno lahir di Eropa Timur Tengah dan juga Mesir kuno. Musik ini masih dominan oleh ritmis dan instrumennya sangat sederhana. Musik ini biasanya digunakan dalam ritual-ritual keagamaan. Pada era ini juga Pythagoras mengkaji perbandingan getaran antar dawai dan menetapkan aturan yang sekarang menjadi dasar dari musik diatonik. Musik era abad pertengahan berkembang pesat di lingkungan gereja. Seorang biarawan Guido de Arezzo menciptakan sistem solmisasi atau pembacaan notasi. Pada era ini juga Paus Gregory I menetapkan lagu-lagu pujian yang dikenal sebagai Gregorian chant. Musik era abad pertengahan juga mengenal adanya sistem gaya polifoni, yaitu teknologi komposisi untuk mengagumkan dua alur melodi atau lebih. Musik era Renaissance berkembang pesat di Italia dan Eropa Utara. Salah satu komponis terkenalnya adalah Giovanni da Palestrina. Musik era Renaissance sudah mengenal unsur-unsur romantis, walaupun melodinya masih pendek, tapi harmoninya sudah mulai menajam. Bentuk-bentuk musiknya seperti motet, misa, dan fantasia. Di era barok dan rokoko, musik opera mulai berkembang. Muncul juga dinamika keras dan lunak bersama dengan banyaknya ornamen. Salah satu komponis terkenalnya adalah Johann Sebastian Bach. Di era klasik muncul komponis-komponis terkenal seperti Amadeus Mozart dan Van Beethoven. Di era juga muncul istilah-istilah seperti accelerando, ritardando, crescendo, dan descrescendo. Pada era ini juga harmoninya memiliki 3 nada. Musik era romantis sudah mulai lebih ekspresif dengan tujuan pengungkapan perasaan yang lebih subjektif. Melodinya seolah-olah ingin mengajak berkomunikasi dan harmoninya juga sangat bervariasi. Salah satu komponis terkenalnya seperti Frédéric Chopin dan Franz Schubert. Musik era kontemporer klasik berbeda dengan musik era klasik, di mana di sini sifatnya lebih impresionis atau tidak terlalu banyak aturan. Banyak juga melakukan modulasi pada nada dasar, dinamika, dan tempo dengan variasi yang tidak terlalu lazim. Namun harmoninya juga terlepas dari sistem tonal. Salah satu komponis terkenalnya adalah Claude Debussy. Musik era modern tidak terlalu berbeda dengan musik-musik era sebelumnya, hanya saja lebih bebas dari aturan-aturan dan mengikuti gaya hidup masyarakat modern. Salah satu komponis terkenalnya adalah Edward Benjamin Britten dari Inggris. Dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, misalnya seperti rock and roll, emo, hip hop, jazz, blues, country, klasik,
pop, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan membahas 5 untuk sebagai contoh dan perbandingan saja. Pertama, rock and roll. Musik rock and roll memiliki wilayah nada yang sangat luas, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Lirik dan ritmenya juga sangat menggebu-gebu. Kedua, jazz. Jazz memiliki harmoni yang rumit dan tonalitas yang kuat. Ritmenya juga cenderung diimprovisasi. Jazz juga memiliki nada dengan tempo yang cenderung cepat atau sinkopasi, serta diiringi instrumen-instrumen tertentu. Ketiga, hip hop. Hip hop memiliki ciri khas tertentu dengan beatnya dan juga dengan lirik-liriknya yang sarkas atau paling dikenal dengan rap. Pop mungkin adalah salah satu jenis musik yang paling umum karena mudah dicerna dengan harmoni yang sederhana dan tempo yang mudah divariasikan. Country. Musik country memiliki ciri khas dengan iringan petikan alat musik instrumen seperti gitar akustik dan banjo. Musik ini juga diiringi oleh balada dan tarian-tarian yang sederhana. Aerophone. Aerophone adalah jenis musik yang sumber bunyinya berasal dari udara atau tiupan. Contohnya adalah seruling dan saksofon. Membranophone. Membranophone adalah jenis musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit tipis atau selaput tipis. Contohnya adalah gendang dan juga drum. Idiophone. Idiophone adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya adalah triangle dan juga maracas. Chordophone adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai, contohnya adalah gitar dan mandolin. Electrophone. Electrophone adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari daya aliran listrik, contohnya adalah keyboard. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang musik barat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik dalam kesalahan kata, pengucapan, maupun mungkin materi itu sendiri ada yang salah. Selebihnya saya berterima kasih karena telah menonton video saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga khususnya untuk nilai saya, Ibu. Baiklah, sekian dan sekali lagi terima kasih Ibu Guru. Selamat pagi.